Al-Fatihah. Wa ila hadrati Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas syarat-syarat ta'rif. Yang pertama harus mutarid dan munakis. Yang kedua harus zahir, ya tidak boleh ab'ad atau tidak boleh musawi. Artinya tidak boleh lebih enggak jelas atau sama-sama enggak jelas. Yang ketiga tidak boleh menggunakan majaz tanpa qarinah muayyinah. Kemudian tidak boleh menggunakan lafaz mushtarak tanpa qarinah. Ya baru itu yang dijelasin ya. Baru 4 ya. Itu keloncat ya. Wala bima yudra bimahdudin. Wala bima yudra bimahdudin. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan ma yudra bimahdudin. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan mengetahui yang sedang dita'rifi. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan ta'rif yang tidak bisa difahami kalau kita tidak memahami mu'arraf. Contoh, apa itu syamsun? Kaukabun nahariyun mudhi'un. Apa itu syamsun? Kaukabun nahariyun mudhi'. Bintang yang adanya di siang hari, mudhi'un yang bersinar. Kaukab bintang saya tahu. Nahar, apa itu nahar? Siang itu apa definisinya? Siang adalah ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha. Apa itu syamsun? Kaukabun nahariyun mudhi. Apa itu nahar? Ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha. Apa itu syamsun? Kaukabun nahariyun mudhi. Ini ya. Kalau kita mendefinisikan syamsun dengan kaukabun nahariyun mudhi'un, sedangkan untuk memahami nahar kita harus mendefinisikannya dengan ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha. Jadi kita mendefinisikan syamsun dengan lafaz yang tidak bisa dipahami sebelum memahami lafaz syamsun. Itu definisi yang rusak. Jelas ya? Mendefinisikan sesuatu dengan lafaz yang tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami sesuatu yang sedang didefinisikan. Itu definisi yang rusak. Pertemuan awal-awal sudah disinggung. Apa itu al-ilmu? Dalam syarah Damanhuri, ma'rifatul ma'lum. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Apa itu ma'lum? Ma waqa'a 'alaihi al-ilm. Apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Apa itu ma'lum? Ma waqa'a 'alaihi al-ilm.
muter-muter. Kita kalau pengen tahu ini, kalau ingin mengetahui sesuatu yang sedang didefinisikan, butuh kepada definisi. Bagaimana bisa kita mendefinisikan ini dengan lafaz yang tidak diketahui kecuali dengan mengetahui yang ini? Ini kan tugasnya menjelaskan ini. Kok ini tidak jelas kecuali setelah mengetahui ini? Itu namanya daur, muter. Kemudian mustarak sudah dijelaskan. Wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhula al-ahkamu fil hududi. Syarat ta'rif selanjutnya, tidak boleh ta'rif itu dimasuki hukum. Ta'rif tidak boleh dimasuki hukum. Kita kalau menghukumi sesuatu harus mengetahui dulu sesuatu yang akan dihukumi, benar nggak? Kita ingin menghukumi fa'il. Apa hukum fa'il? Sebelum dihukumi harus tahu dulu fa'il, benar nggak? Fa'il adalah al-ismul marfu' dan seterusnya. Al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'aluhu, itu fa'il. Sebelum menghukumi fa'il bahwa fa'il itu marfu', kita harus tahu dulu apa itu fa'il. Nah, jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu kalau sudah ditasawurkan. Kalau belum ditasawurkan kemudian dihukumi, maka itu ta'rifnya rusak. Kenapa? Karena kan dalam ta'rif itu kita sedang menggambarkan sesuatu tersebut. Berarti sesuatu tersebut kan belum diketahui kan? Tapi kalau kemudian dihukumi padahal belum diketahui hakikatnya, maka sudah menghukumi sesuatu sebelum menggambarkan hakikatnya. Sedangkan hukum itu tidak bisa terjadi kecuali kalau sudah diketahui hakikat yang sedang dihukumi. Nah, sebetulnya ada masalah di situ. Katanya hukum itu terjadi setelah ditasawurkan. Nah, gimana definisi fa'il dalam jurumiyah? Fa'il dalam jurumiyah definisi apa? Al-ismul marfu. Marfu hukum bukan? Hukum bagi fa'il. Kok itu penulis jurumiyah mendefinisikan fa'il dengan hukum? Nah, harus paham ya. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan hukum. Itu kasusnya kalau kita belum mengetahui hukum itu apa. Kasusnya kalau kita belum memahami hukumnya. Dalam jurumiyah, sebelum membahas fa'il, beliau sudah membahas marfu'at, sudah membahas anwa'ul i'rab. Ya, anwa'ul i'rab ada berapa? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Sudah dijelaskan dulu marfu itu apa. Sehingga pembaca sudah tahu marfu itu apa, marfu'at itu apa saja. Jadi ketika itu sah kalau mendefinisikan al-fa'il dengan al-ismul marfu'. Meskipun marfu' itu hukum. Kenapa? Karena pendengar sudah menggambarkan hakikat dari hukumnya. Jelas ya? Sebenarnya di situ ada pembahasan yang lumayan rumit di situ ya. Jadi hukum itu qad yu'khadh min haitsu kaunuhu hukman wa qad yu'khadh min haitsu kaunuhu wasfan. Tapi fi hadzal qadri kifayah insyaallah. Jadi segini sudah cukup. Yang penting kita paham tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan hukum, dan konteksnya kapan? Kalau kita belum memahami hakikat hukumnya. Tapi kalau kita sudah paham hukum yang akan ditempelkannya itu, nggak apa-apa. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, wala yajuzu fil hududi dzikru au. Tidak boleh dalam ta'rif menyebutkan au. Wa jaizun fir rasmi fadri ma rawau. Tapi kalau dalam rasm boleh. Tidak boleh menyebutkan au dalam had, tapi boleh menyebutkan au dalam rasm. Nah, ini au itu punya banyak makna.
Pertama, litashkik, menunjukkan keraguan. Contohnya, hadzal qalam kabir au shaghir. Dia ragu. Ini pulpen gede apa kecil sih? Ragu. Itu namanya au litashkik. Ini otomatis tidak boleh masuk dalam definisi. Kenapa? Kita kan mau mendefinisikan, ingin membuka hakikat sesuatu dengan definisi itu kan. Kok ragu? Ini kalau nggak begini ya begini. Nggak bisa. Yang kedua, lil ibham, menyamarkan. Sama, ini nggak boleh masuk dalam ta'rif. Karena ta'rif itu ingin membuka hakikat sesuatu. Kok kemasukan au yang fungsinya menjadikan sama? Yang ketiga, litashyir, awil ibahah. Au yang litashyir atau yang lil ibahah itu contohnya adalah khudh kitaban au qalaman, ambil buku atau pulpen. Itu kan dia memberikan pilihan, silahkan mau pulpen atau buku, pilih salah satunya. Itu litashyir awil ibahah, artinya boleh dua-duanya. Nah, syarat au yang litashyir atau lil ibahah itu masbukun bil qalam, didahului dengan tolab. Tolab ini mencakup istifham, amr, nahi, ya. Jadi au yang litashyir didahului istifham, amr, nahi. Ini juga tidak mungkin masuk dalam ta'rif. Kenapa tidak mungkin? Karena ta'rif itu tidak akan kemasukan istifham. Istifham kan nanya. Kita ingin mendefinisikan suatu kon, malah nanya. Nggak bisa. Tidak, dia didahului amr. Ini juga nggak mungkin, karena amr itu termasuk dalam insya. Isinya nyuruh. Kok mendefinisikan suatu kemudian malah nyuruh? Nggak bisa. Sama nahi. Intinya ini tidak mungkin masuk dalam ta'rif. Yang terakhir, au yang fungsinya lit taksim. Au yang fungsinya lit taksim, membagi. Nah, contoh, al kalamu ismun au fi'lun au harfun. Itu aunya bisa menggunakan au yang fungsinya lit taksim. Kalam itu bisa isim atau fi'il atau huruf, fungsinya membagi. Nah, ini yang jadi pembahasan. Taksim kalau berhubungan dengan definisi ada dua. Taksim mu'arraf, taksim ta'rif, taksim al-mu'arraf. Jadi au, lafaz huruf au, kalau ada dalam definisi itu ada dua fungsi. Kadang-kadang dia membagi ta'rifnya, atau kadang-kadang dia membagi yang sedang didefinisikan. Contoh, ada satu hal yang sedang didefinisikan, dia punya dua definisi. Satu hal yang sedang didefinisikan punya dua definisi. Itu namanya, di sini ada au. Nah, ini fungsi au di sini adalah membagi ta'rifnya. Jadi dia punya dua ta'rif. Kalau yang taksimul mu'arraf, contohnya ada dua hal. Ada satu hal, dia punya dua bagian. Yang ini punya ta'rif, yang ini punya ta'rif. Akhirnya dia mendefinisikan ini dengan mendatangkan dua ta'rif. Kemudian ada au di tengahnya. Yang ini ta'rif bagi yang ini. Yang ini ta'rif bagi yang ini. Nah, jadi di situ ta'rifnya sebetulnya nggak ada dua, ta'rifnya satu. Tapi kebetulan yang sedang didefinisikan punya dua bagian.
Nah, dia mendefinisikan yang ini, dia mendefinisikan yang ini. Jadi dia au di sini fungsinya apa? Membagi mu'arraf menjadi dua, bukan membagi ta'rif. Jadi pada hakikatnya ada dua hal, masing-masing punya ta'rif. Kalau di sini satu hal punya dua ta'rif sekaligus. Kalau di sini ada dua hal, masing-masing punya ta'rif. Cuman digabungkan ta'rifnya dengan menggunakan au. Jadi au di sini membagi ini, bukan membagi ta'rifnya, karena pada hakikatnya setiap hal punya satu ta'rif. Jelas ya? Yang ini banyak sekali gambarannya. Satu, kalau mendefinisikan sesuatu dengan jinsun qorib 1 ditambah au ditambah jinsun qorib 1 kemudian faslun qorib 1 tambah au jinsun qorib 2 kemudian faslun qorib 2. Tergambar ya. Jadi ada satu hakikat, kemudian dia punya jinsun qorib 1 dan faslun qorib 1. Kemudian ada au membagi tarifnya. Kemudian sesuatu yang sama punya jinsun qorib yang kedua dan faslun qorib yang kedua. Nah, pertanyaannya, mungkin gak sih satu hal punya dua jinsun qorib? Kita sudah ngomongin jinsun qorib kemarin. Bisa tergambar nggak secara logika ada satu hakikat yang punya dua jinsun qorib? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Insan jinsun qoribnya ya udah hayawan aja, satu aja, nggak bisa dua, nggak mungkin dua. Jelas ya? Nah, maka ta'rif seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena mustahil satu hal punya dua jinsun qorib. Gambaran kedua, disingkat aja lah. Ada satu hakikat punya jinsun qorib, kemudian ditambah faslun qorib 1, kemudian ditambah au faslun qorib 2. Kalau yang ini jinsun qoribnya ada dua. Ini jinsun qoribnya satu, tapi punya dua faslun qorib. Punya dua faslun qorib. Ini juga nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Kenapa? Faslun qorib itu fungsinya untuk membagikan, untuk memisahkan satu hakikat dengan hakikat lain dari jenis yang sama. Nah, contoh di sini hayawan, ada insan, ada faros. Insan apa? Hayawan. Hayawan juga. Faros juga hayawan. Apa yang memisahkan insan dengan faros? Yang ini natik, yang ini sohil. Nah, natik itu namanya faslun, sudah dibahas kemarin. Sohil itu namanya faslun. Apa fungsi ini? Memisahkan insan dari ini, benar nggak? Jadi faslun qorib itu fungsinya apa? Memisahkan satu hakikat dari hakikat lain yang berada dalam satu jenis. Nah, maka mustahil ada satu hal punya dua jinsun qorib. Nah, maka mustahil juga mentarif sesuatu seperti ini. Oh iya, saya lupa. Tarif itu ada dua ya. Ini gambaran had. Ini gambaran had. Tarif ada dua, ada had, ada rasm. Ini gambaran had. Berarti ini yang au yang fungsinya litaksimil had. Sekarang au yang fungsinya litaksimil rasmi. Ada dua gambaran juga, satu.
ada satu hakikat yang sedang didefinisikan, kemudian kita definisikannya dengan jinsun qarib 1 ditambah, kalau rasam pakai apa? Khosoh, kho aja, pakai khosoh 1, kemudian ditambah au, kemudian jinsun qarib 2 ditambah khosoh kedua. Jelas ya? 1 ditambah au 2. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh nggak? Konsentrasi. Boleh nggak? Kira-kira ada satu hal, kemudian dia didefinisikan dengan jinsun qarib 1 tambah khosoh 1, kemudian disambung dengan au, jinsun qarib 2, khosoh kedua. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Hah? Kenapa? Iya, ada 2 jinsun qarib. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Li ta'addudil jinsil qarib li syai'il wahid wa huwa muhal. Gitu ya. Gambaran kedua, kita mendefinisikan sesuatu, kemudian kita mendefinisikannya dengan jinsun qarib ditambah khosoh pertama, kemudian ada au, kemudian khosoh kedua. Bisa nggak seperti ini? Ini bisa. Kenapa? Karena tidak ada 2 jinsun qarib. Jinsun qaribnya 1. Yang ada 2 apa? Khosohnya. Khosoh itu apa? Dia ada di luar hakikat sesuatu, tapi hanya menempel pada satu hakikat. Dan itu nggak masalah. Nggak masalah. Contoh yang ini itu al-insan hayawan dhahik au katib. Ya, al-insan hayawan dhahik au katib. Hayawan jinsun qarib insan. Jinsun qarib atau orang. Dhahik khosoh pertama. Katib khosoh kedua. Katib khosoh insan bukan? Khosoh insan emang ada? Makhluk hidup lain selain insan yang bisa nulis? Enggak ada. Mungkin bisa nulis ala sabilil hikayah, ngikutin orang. Mungkin ya. Tapi nulis karena dia mengungkapkan pikiran yang ada di otaknya, nggak bakal bisa. Jelas ya? Jadi tidak masalah satu hakikat punya banyak khosoh. Ya, manusia itu punya banyak sekali khosoh. Jelas ya? Nah, kalau diperhatikan di situ di baitnya, wala yajuzu fil hududi dzikru au. Ya, kata Syekh Al-Akhdari, au itu tidak boleh masuk ke dalam had. Benar nggak? Ya benar, dua-duanya nggak boleh. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Kemudian beliau bilang wajaizun fir rasmi. Kalau rasam boleh. Padahal ada satu yang tidak boleh. Yang ini. Nah, maka baitnya, pemahamannya tidak bisa secara mutlak seperti itu. Ya, harus didetailkan seperti ini. Ada satu gambaran yang au masuk ke dalam rasam, tapi kemudian tidak boleh, yaitu kalau ada 2 jinsun qarib. Jelas ya? Kayak belajar apa ini kayak gini-gini? Rumus-rumus gini ya. Kayak matematika ya. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari sama sekali tidak menyinggung masalah au yang fungsinya litaksimil mu'arraf. Litaksimil mu'arraf. Beliau hanya menyinggung au yang litaksimit ta'rif di dalam bait. Nah, au yang fungsinya litaksimil mu'arraf itu dijelaskan oleh Syekh Ahmad Abdul Mun'im Ad-Damanhuri di Idhahul Mubham. Di Idhahul Mubham. Jadi penjelasan ini adanya di situ, meskipun nanti yang ini lebih lengkap dari yang di situ.
lebih detail. Mu'arraf ada berapa? Ada dua. Satu mahdud. Ya. Jadi sekarang kita membicarakan au yang fungsinya li taksimil mahdud. Gimana gambarannya? Ada dua gambaran juga. Satu, mendefinisikan sesuatu dengan jinsun qorib satu dan faslun qorib satu, tapi lil kismil awal. Tadi gambarannya ingat nggak? Ada satu hakikat punya dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Kita mendefinisikan ini dengan menyebutkan jinsun qorib ini, atau nggak usah pakai satu ya. Dengan jinsun qorib bagi kismul awal dan faslun qorib bagi kismul awal. Kemudian ditambah au. Kemudian ada lagi jinsun qorib ditambah faslun qorib tapi lil qismi tsani. Jadi mendefinisikan ini dengan menyebutkan jinsun qorib bagi yang ini dan faslun qorib bagi yang ini, jinsun qorib bagi kism kedua dan faslun qorib bagi kism kedua. Boleh nggak ini? Boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia ada dua takrif untuk dua hal yang berbeda. Cuman berhubung tergabung dalam satu kismun, akhirnya didefinisikan yang ini. Jelas ya? Contohnya untuk memudahkan, an-nazar huwa al-fikrul muaddi ila ilmin aw ghalabati dhanni. An-nazaru huwa al-fikrul muaddi ila ilmin aw ghalabati dhanni. Nazar memang terbagi dua. Ada nazar yang melahirkan ilmu, ada nazar yang melahirkan ghalabah dhann. Maka dia sedang mendefinisikan sesuatu sebetulnya dengan dua definisi, cuman disambung dengan